Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah al-mustafa al-mukhtar. Asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa sabil akhyar. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Quran Masjid Al-Hikmah ini, pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam rangka kita mengadakan kajian rutin kita. Alhamdulillah, pada tiap malam Sabtu malam kita kembali mengkaji agama kita, menuntut ilmu agama Islam. Saya ingin memberikan suatu motivasi pada ibu bapak. Sebelum itu mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Saya pada malam hari ini sengaja membuat undangan di dalam WA Group RW 02 ini. Saya mengimbau kepada jamaah yang punya kesempatan untuk hadir pada malam hari ini, karena saya akan menyampaikan suatu topik pembahasan yang menurut saya sangat penting dan penting sekali bahasan ini, dan mungkin tidak akan diulang lagi. Dan ini ilmu pengetahuan tentang kita membahas tentang salat yang hari-hari kita kerjakan, sudah puluhan tahun yang kita kerjakan, tapi mungkin ilmunya tentang salat itu tuh dia bermacam-macam. Malam ini insya Allah pelan-pelan kita bahas. Jadi bagi yang hadir pada malam ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kalau di pesantren kami itu belajar itu 6 bulan namanya, 1 semester. Jadi perhatikan nanti baik-baik dalam ini membahas tentang salat. Bahasanya nanti ada yang dua bagian. Ada yang memang salat itu dipraktekkan, ada yang salat dalam keadaan normal, ada yang tidak normal. Itu sampai ke sana nanti kita tuntaskan malam ini mudah-mudahan supaya tidak diulang lagi. Karena saya melihat dari berbagai tempat orang-orang Islam itu
terutama yang tidak tamat daripada pesantren, tidak mengaji dari kecilnya, dan dewasa saja dia beragama dan dia mempelajari salat. Kadang-kadang saya lihat itu begitu ditanya kenapa dilakukan seperti itu, tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena ilmu agama itu dia harus ada sumbernya. Sumbernya pertama dari Rasulullah, dari sahabat kepada yang mengikut sahabat, ke sahabat kepada tabi'in, dan akhirnya kepada ulama. Nah, kita jarang bergaul dengan ulama, berteman dengan ulama jarang. Apalagi mengikuti pengajian-pengajian yang rutin tentang seperti itu jarang. Jadi kita beragama itu pada umumnya awam. Nanti kita coba nanti Bapak, Ibu saya bahas ini nanti silakan kalau ada yang nyangkut nanti dipertanyakan persoalan. Ya, tuh. Supaya waktunya cukup, saya langsung saja. Salat yang kita bicarakan ini, itu ada salat wajib, ada salat sunat muakkad, ada salat sunat. 3. Wajib, sunat muakkad, sunat. Ini nanti berarti bapak-bapak ibu yang baru ini, artinya baru mendengar. Wajib ada 2. Salat wajib aini yang dilakukan oleh kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan, kita berdosa sendiri. Itu namanya wajib fardu ain. Fardu apa? Fardu ain, seperti salat 5 waktu. Itu wajib fardu ain, dikerjakan mendapatkan pahala oleh dia, tidak dia kerjakan dia berdosa sendiri. Itu fardu ain. Yang kedua ada namanya wajib atau fardu kifayah. Fardu kifayah dikerjakan oleh beberapa orang, yang lain gugur kewajiban, artinya tidak berdosa. Contohnya seperti salat jenazah, salat mayit. Ya, di antara kita bertiga atau berempat ini, di sini ada orang meninggal, katakan begitu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kan wajib disalatkan. Orang meninggal, orang Islam wajib disalatkan dalam keadaan normal, kecuali kalau dia itu dalam keadaan tidak normal. Ada orang mati tidak normal dalam laut, atau dia di hutan di mana tidak diketahui tempatnya, itu tidak disalat. Makanya tadi saya bilang ada yang normal tidak. Nah, fardu kifayah. Jadi yang 4 orang ini hanya ada di kampung Cikadut ini, kampung Mande Cikadut ini ada yang 4 orang yang bisa, Pak Uji, Pak Asep, Bapak, saya. Yang lain tidak ada. Gak bisa. Ada orang mati. Yang 4 orang ini yang mengerjakan salat jenazah. Dia kerjakan satu kampung ini sampai ke sana lepas hutang, tidak berdosa. Sebaliknya kalau tidak ada yang tahu, yang 4 orang ini, mayat ini tidak disalatkan, sekampung ini berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Salat jenazah, mengurus jenazah. Itu satunya. Jadi ada fardu ain pribadi sendiri, ada fardu kifayah. Kemudian yang kedua ada sunat muakkad salat. Mendekat-dekat wajib. Salat apa itu? Salat apa? Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, minta hujan, salat kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, sunat muakkad. Oleh orang yang mengerjakan itu di sini. 2. Yang ketiga disebut dengan salat sunat. Sunat itu macam-macam. Salat sunat tadi setelah habis isya maghrib salat 2 rakaat salat qabliyah. Dan ada ba'diyah. Ya, kalau subuh qabliyah sebelum subuh. Itu sunat. Ada sunat duha. Ada sunat istikharah. Ada sunat tahajud.
ada sunat nawafil, ada sunat syuruk. Matahari terbit, salat sunat, kita namanya salat syuruk, itu sunat. Pahalanya sama dengan menunaikan haji dan umroh. Jadi kalau Pak Asep nak tanya dulu, ada nggak ibadah yang hampir sama nilainya dengan haji? Nah, ini ibadahnya. Jadi kalau ada kita orang-orang jamaah tabligh biasanya yang ada di masjid itu, dia kalau di masjid kumpul-kumpul berapa orang tuh yang jamaah tabligh itu, nanti dia habis salat subuh dia taklim dia, habis itu dia tunggu sampai syuruk. Terbit matahari dia kan jam 5 sampai jam setengah 6, 5.15, 5.20 tuh matahari terbit. Nah, dia salat 2 rakaat, itu namanya salat syuruk. Pahalanya itu kalau dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak sendiri, itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah. Sekarang saya tanya, pernah ibu bapak melakukan ini salat syuruk? Pernah nggak sekali saja? Seumur hidup ini sudah tua-tua. Pernah? Nggak ada kan? Belum, karena tidak tahu. Inilah pentingnya ini. Jadi, ya, apa? Ya itulah makanya itu adanya di pengetahuan sekarang ini salat sunat itu banyak sekali. Duha, tahajud, istikharah, salat sunat nawafil, sunat mutlak. Ada sunat mutlak itu. Sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid, salat dulu 2 rakaat. Sunat. Ketiga ya, fardu, sunat muakkad dan sunat. Itu mengenai sunat. Kemudian itu hukum salat. Sekarang salat ini kalau kita perhatikan di dalam hukum, ini buku fikih. Ini fikih hukum. Saya di pesantren sampai perguruan tinggi di UIN belajar ini berapa semester ini buku namanya fikih sunnah. Apa namanya? Fikih sunnah. Itu mengenai salat dalam keadaan normal. Kemudian ada salat yang dalam tidak normal. Ada disebut dengan salat jamak. Ada salat qasar. Salat jamak itu kalau ini tidak normal, artinya yang melakukan adalah orang dalam perjalanan. Dalam apa? Dalam perjalanan dia itu melakukan salat tidak bisa karena ada keadaan yang memaksa. Maka dia berjalan mulai jam 10, nanti jam zuhur masih dalam perjalanan karena perjalanannya jauh. Ya, apalagi kalau dia pergi ke Mekah 12 jam. Ya, begitu salat zuhur lewat waktu zuhur, dia tidak kerjakan itu salat zuhur. Nanti dia kerjakan pada salat asar. Itu namanya jamak takdim. Jumlahnya sama. Begitu sampai pada waktu asar, maka dia melaksanakan salat asar, salat zuhur dulu, maksud saya yang jamak takhir. Kenapa namanya jamak apa? Jamak takhir namanya. Salat zuhur ditarik kepada waktu asar boleh dalam keadaan dia berjalan musafir. Itu yang saya namakan keadaan tidak normal. Kalau asar ditarik dikerjakan pada waktu zuhur namanya jamak takdim. Didahulukan. Nah, contoh itu banyak, saya sering melakukan itu karena dalam keadaan musafir. Saya pernah ke Sumatera, begitu saya lihat di tiket saya pesawat Citylink, ya, dalam check-innya masuk jam 11, pesawat akan terbang jam 12. Nah, kita sudah menunggu di ruang tunggu jam 12. Begitu jam 12.15 azan orang di bandara. Saya mau salat kemana? Gak bisa saya naik pesawat, check in, langsung naik pesawat terbang. Nanti begitu sampai di tempat di sana ada kesulitan. Katakanlah misalnya itu
tidak bisa mendarat karena ada cuaca kabut di bawah. Muter-muter pesawat 1 jam. Akhirnya sudah sampai jam asar, ya, sampai jam 3 sampai jam 4. Saya turun, saya zuhur tadi nggak ada nih, belum di Bandara Jakarta enggak. Nah, di situ saya melakukan salat 2. Salat zuhur yang tadi ditinggal ditarik kepada asar. Itu namanya jamak takhir. Saya kerjakan salat zuhur 4 rakaat dulu, lalu diajarkan salat asar. Itu jamak takhir. Pernah juga dalam perjalanan yang sangat jauh, itu dikhawatirkan nanti itu sampai di sana itu jam 6, jam 7 malam. Jalan keadaan macet, kata kita ke Surabaya, ke Jawa Timur sana, dari Bandung sana. Nanti diperkirakan 8 jam, 7 jam sampai sana tuh. Kita berangkat jam 10. Di sini kita jam 8. Mobil, bis, nggak bisa berhenti. Kan kita banyak penumpang, nggak bisa berhenti. Nanti jam 12 dia berhenti di satu area, rest area, jam 12 atau jam 1 tiap. Setelah itu dia jalan tidak berhenti lagi sampai jam 7 malam. Nah, kita orang yang punya ilmu, kita salat zuhur, tarik yang asar tadi ke 4. Itu nama-nama jamak takdir. Itu bagi orang yang musafir. 1. Lanjut, yang kedua dinamakan salat qasar. Salat qasar itu salat memendekkan jumlah rakaat. Yang boleh dipendekkan, dipotong jadi bagi 2, salat yang 4. Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Buru-buru. Begitu kita sampai di satu perjalanan diumumkan, Bapak Ibu silakan yang salat silakan salat, tapi waktu cuma sekitar 10 menit, segera kembali ke kendaraan, kita akan berangkat. Wah, udah buru-buru salat, duduk salat, dikerjakan salat zuhur atau salat asar hanya 2 rakaat. Boleh, itu disebut dengan salat qasar. Niatnya qasar. Sudah ada perbedaan? Di mana bedanya? Di jumlah dan waktu. Zuhur dikerjakan pada waktu zuhur tapi 2. Asar dikerjakan pada waktu asar tapi 2. Itu namanya qasar. Tapi kalau zuhur dikerjakan di asar namanya jamak. Jumlahnya 4 rakaat seperti biasa. Maghrib dengan isya, maghrib tetap 3, isya tetap 4. Digabung maghrib dengan isya. Yang tidak boleh digabung salat subuh sendiri dia. Nanti salat subuh jamak dengan zuhur, bahaya. Itu bikin-bikin. Ingat, ya. Itu keadaan normal tentang salat. Sekarang salat ada 2 macam. Dikerjakan, lanjut pengetahuannya ini lanjut ini kalau ketinggalan ibu salah sendiri nanti tidak pengetahuan tidak diulang lagi sampai insya Allah sampai kapan tidak diulang. Ada salat 2, ada salat sendiri. Namakan salat munfarid. Apa namanya? Munfarid. Yang kedua ada salat ramai-ramai bersama-sama pakai imam. Namanya salat jamaah. Sekarang berjamaah. Kalau jamaah itu saya sebutkan itu ada tata tertibnya. Kondisi keadaan tertentu kalau dia disebut dengan masbuk. Masbuk orang yang terlambat daripada rakaat pertama. Kumaca. Ingin berjamaah dulu ya. Ingin berjamaah. Tapi begitu orang sudah azan langsung kamat dia masih di rumah. Ingin mengejar jamaah di masjid sini. Begitu sampai di sini dia berwudu, orang sudah selesai 1 rakaat. Ya. Rakaat sujud dia masuk. Imam sedang sujud dekat jamaahnya. Dia menunggu. Ini fikih ini hukum di setiap ulama. Nanti kalau ada pendapat yang lain, nanti terserah asal ada ilmunya. Nanti ilmu dari saya ini saya sampaikan berdasarkan hadis yang dalam fikih. Dia nunggu.
Begitu dia menunggu, begitu naik imam, Allahu Akbar. Dia mulai niat masuk berjamaah. Salih fakta maghribi misalnya, kata salah rakaat ya adaan makmuman. Dia niat itu. Aku salat maghrib 3 rakaat, maghrib 3 rakaat. Niatnya itu. Ya. Saya 2, imam duduk, dia duduk. Imam sudah berapa rakaat? 2, dia berapa? 1. Begitu imam naik, Allahu Akbar, sampai yang rakaat ketiga. Dia ikut. Begitu pada rakaat ketiga, imam tahiyat. Dia baca tahiyat, ya kan? Bagaimana duduknya? Orang yang tadi ketinggalan saya tanya Bapak itu dulu yang dipraktekkan selama ini, atau tidak pernah menemui seperti itu. Kan? Dia duduknya gimana? Cuma duduk nake, kan duduknya ada duduk yang kira selalu tawaruk. Cuma kaki nake. Kalau imam duduk kakinya cuma coba. Nah, kayak Pak Uji itu tahiyat akhir. Itu imam gitu kan? Ah, yang tadi cuma dia. Duduk antara dua. Tidak ada yakin. Satu pendapat mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia baru 2. Oke, kita ikut saja yang pertama. Dia duduk seperti Pak Haji. Kalau imam tadi yang pertama kan, oke? Begitu assalamualaikum, dia naik. Tambah 1. Oke, contoh. Perhati. Katakanlah Pak Uji, dia naik Pak Uji pada rakaat yang ketiga karena dia kedua. Datang Pak Asep, cek. Dia ikut berjamaah dengan Pak Uji. Boleh tidak? Yang tegas, boleh tidak? Karena ada sunnah itu, dia contek. Kenapa dia contek? Tapi conteknya sedikit. Jangan ditelikopon. Pak Uji itu tahu bahwa ada yang, dan dia berniat. Kenapa? Kalau Pak Uji dia ternyata salat sunat, misal sunat ini kan, tadi wajib tuh, numpang dia, jadi dia jadi makmum. Selesai dia ikut. Begitu Pak Uji salam, itu 3, dia naik lagi tambah 2, tambah 3. Itu mendapatkan dia pahala berjamaah. Mendapatkan pahala kalau masuk. Sekarang yang kedua, imam sudah tahiyat akhir maghrib, sudah duduk terakhir tadi, sudah baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun terus dia dapat. Sampai kapan batasnya? Sampai apa? Sampai salam, selesai sudah kalau salam. Kapan dia boleh masuk dianggap satu dapat pahala berjamaah? Kapan perbuatan imam dia? Sebelum apa? Sebelum membaca kum pada assalamualaikum. Ayat orang. Dia takbir. Dia kakinya, ini tahiyat akhir, berarti salah sudah. Dia dia duduk seperti biasa, tidak tahiyat. Kalau dia begitu dia duduk, imam sudah baca assalamualaikum, dia dapat yang pertama. Tapi kalau dia datang, begitu dia bunyian assalamualaikum warahmatullahi, tak usah berjamaah, bisa sendiri. Batasnya pada membaca kum pada assalamualaikum. Itu ilmu itu. Ada orang kadang-kadang melihat orang sudah selesai, sudah selesai nih, ya Pak, itu sudah tahiyat. Padahal dia masih bisa masuk
Begitu imam baca pertama aja at-tahiyat, dia masuk, dia nggak salah lagi jamaah. Kenapa? Dia bilang udah selesai. Padahal batasnya masih ada. Sampai imam baca kum pada assalamualaikum. Ini. Akhirnya dapat. Sama saya nggak ada. Berjamaah dapat. Dan dia bikin sejumlah salat yang ikut. Kalau subuh ya subuh dia kerjakan semua. Kalau zuhur ya zuhur, kalau maghrib. Tapi pahala berjamaah dapat. Tapi rakaat dapat. Kalau yang tadi dapat rakaat ya. Ya, cuma kurang. Sekarang gini. Man adraka salam maka adraka rakaat. Siapa yang mendapatkan masuk dalam salat berjamaah, dia mendapatkan 1 rakaat. Sebelum imam rukuk, dia masuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia tidak sempat baca apa Al-Fatihah atau dapat 1 rakaat? Dapat 1 rakaat? Dapat. Al-Fatihahnya pada imam. Itu satu pendapat mengatakan begini. Tapi ada orang yang berpendapat, ini sudah selesai. Dia berdiri, tunggu lagi imam nanti rukuk, sujud, naik lagi baru dia ikut. Boleh juga. Tapi dia nggak dapat itu. Ilmunya mungkin dari guru yang lain. Kalau saya tidak. Ya, dalam guru saya dalam fikih ini mengatakan untuk mendapatkan rakaat itu sebelum imam rukuk, meskipun tidak baca Al-Fatihah, kita dapat 1 rakaat. Bagaimana Al-Fatihah yang dibaca? Dititipkan kepada imam. Al-Fatihatul ma'mum, Fatihatul imam lah. Fatihah ma'mum keturun pada imam. Ini. Oke. Ada pertanyaan? Ada waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat, Ya. termasuk pada hari itu. Kalimat apa? Ada waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat, Ya. termasuk bagi matahari. Waktu? Bagi matahari dan seperti itu. Ini termasuk di dalam sholat. Kata siapa? Gurunya siapa? Kalau itu kalau Pak Asep ikutin itu ikutin tanggung jawabnya dalam ibu itu, bukan dari saya gurunya. Kalau di saya gurunya waktu terbit matahari disebut dengan salat syuruk. Syirk itu terbit, kalau guru terbenam. Nah, kalau diharamkan salat syuruk oleh guru itu, ya itu guru itulah punya. Ada. Ya ada, tapi bukan waktu syuruk yang diharamkan oleh fikih ini. Yang diharapkan habis salat subuh. Habis salat subuh sebelum terbit matahari kita salat lagi, salat sunat lagi, itu dah haram. Waktu azan maghrib haram. Waktu azan zuhur haram. Tapi waktunya itu tergantung juga beda-bedanya. Kadang-kadang waktu kita tuh waktu yang tertulis kita tahu. Jangan waktu azan. Kadang-kadang azan satu masjid dengan masjid yang lain itu beda-beda. Ya kan? Di sini sudah ada, sana belum. Nah, kita tunggu itu tuh. Ada lagi yang lain. Jadi kapan kita nunggunya waktunya? Itu kan ilmu itu. Jadi salat yang waktu haram ada tempat-tempat waktu haram. Itu diantaranya adalah setelah salat subuh sebelum terbit matahari. Oke. Nah sekarang ada salat yang digunakan di dalam salat itu salat jahar dan salat sir. Mana salat jahar, salat sir? Jahar itu salat waktu adalah waktu subuh, baik sendiri maupun berjamaah. Salat jahar artinya dibaca keras, baik sendiri maupun berjamaah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sendiri subuh, maghrib, isya. Tapi kalau zuhur dengan asar tidak boleh jahar, harus sir, bisik-bisik. Ya sama.
Tapi ingat, kalau berjamaah salat zuhur, berjamaah salat zuhur pada waktu sir, takbir intikal, takbir pindah itu harus keras kalau berjamaah. Misalnya saya salat zuhur di imam, takbir pertama Allah boleh keras, tapi kalau sendiri nggak boleh. Waktu zuhur kan. Tapi kalau berjamaah zuhur dan asar yang boleh jahat hanya waktu intikal, takbir intikal berpindah. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Allahu Akbar. Kalau jadi imam berjamaah itu namanya jahar waktu sir. Ya, jahar waktu sir. Baik. Sekarang saya lupa tadi sedikit menerangkan bahwa sebelum salat itu ada yang wajib dilakukan. Apa? Berwudu sebelum salat. Berwudu itu lupa. Berwudu itu adalah memakai air untuk bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ada persoalan ibu, mohon maaf. Berwudu untuk salat dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu apa? Itu namanya buang air besar. Perhatikan ya, perhatikan, ini agak sulit, perhatikan. Nah itu, jadi hadas, apa beda hadas dengan najis? Ini ketahuan Bapak. Perhatikan. Najis itu adalah bedanya yang dibuang. Kalau misalnya buang air kecil, kencing, air kencing itu najis. Ya kan? Buang air besar, yang dibuang besar itu najis. Orangnya yang telah membuang najis, baik besar atau kecil, disebut apa? Benar? Berhadas. Hadas kecil itu, hadas kecil itu kencing, BAB, ya, walaupun BAB-nya besar tetap namanya hadas kecil. Mungkin ibu ini terpikir besar, kalau kecil beraknya itu hadas kecil, bukan begitu. Ya. Hadas besar itu seperti orang, mohon maaf, bergaul suami istri, berhubungan badan suami istri, itu hadas besar. Nifas atau haid, anak-anak yang berumur muda masih haid, dia itu melaksanakan haid ada seminggu, ada 9 hari, ada 12 hari, ada 2 minggu, tergantung jumlah. Habis itu dia disebut dengan berhadas. Bagaimana mensucikannya? Dengan apa disucikan? Dengan mandi. Habis mandi, dia akan melaksanakan salat. Harus berwudu. Tidak cukup hanya dengan mandi besar. Maka sudah semua ini malah lebih besar daripada berwudu. Wudu semua ini dah. Harus Bagaimana kalau tidak ada air? Tayamum berapa rukun tayamum? Berapa anggota tayamum? Dan di mana cara tayamum? Dengan apa bertayamum? Tanah. Kalau tidak ada tanah, di tembok yang bersih. Berapa anggotanya? 2. Yang pertama, muka dulu.
Itu kenyataan itu ada. Itu boleh kalau ada orang ibu sakit melahirkan, nggak bisa pakai air. Mau saya pakai apa? Atau tadi malam berkumpul dengan suami istri, ya, nggak ada air umpan mati, ya, nggak ada kering semua. Ngaco, kamu basuh semua. Kan malah kejadian ini. Habis ini hujan besar atau kemarau panjang, air pak pokok salah mati, nggak ada mengalir rumahku. Tadi malam pengantin baru, kumain kan? Gak ada air sedikit tapi kotor, najis. Ada kasih di piring dan apa? Tayamum. Kumaha tayamum nak seperti itu. Dasarnya apa? Lihat surat, catat ini. Catat cepat, nanti gak ada lagi besok. Surat Al-Ma'idah ayat 7. Surat Al-Ma'idah ayat ke-7. Ini masalah wudu, anggota wudu dengan anggota tayamum. Nanti di rumah lihat surat Al-Ma'idah surat ke-6 ayatnya ayat 7. Yang saya bacakan ini tentang wudu dan tayamum lengkap di situ. Anggota wudunya. Tapi di situ tidak ada basuh telinga. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian mau salat basuh mukamu. Wa aydiyakum, tangan sampai sikut ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Habis itu apa? Wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki dengan. Enggak ada telinga. Kenapa ibu masuk telinga? Abi tanya. Pak Syekh, bodoh selama ini pakai telinga enggak? Iya. Ada telinga. Kenapa itu? Enggak ada Al-Quran mengatakan tidak gitu. Gimana gurunya? Tak ada. Itu dari sunnah Rasulullah. Karena hati Allah wa hatiur Rasul. Ikut Allah, ikut Rasul. Yang wajib itu ada dari Allah, ada dari Rasul. Itu yang wajib itu dari Rasul. Rasul membasuh telinganya 3 kali kanan. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah nggak ada itu. Satu wudu ya. Saya mau melanjutkan itu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum marda aw ala safari aw ja'a ahadukum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Al-Maidah ayat itu. Kamu berwudu lah, mandi habis junub, berjinabah, berhubungan suami istri, wajib mandi besar. Semua digosok semua dari atas sampai bawah. Mandi junub kata. Fattaharu. Wa in kuntum junuban fattahar. Jika kamu junub, bersucilah. Tapi jika kamu dalam perjalanan atau kamu sakit, ya, sakit tidak bisa pakai air, atau air nggak ada. Falam tajidu ma'an, air nggak ada mengalir, habis kosong. Apa akan dia bilang? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Kamu boleh bertayamum. Dengan apa tayamum? Faghsilu famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Sapulah. Ada basuh itu. Ayat ini mengatakan fa ilam tajidu ma'an famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Sapulah mukamu saja dan juga 2 tangan kanan dan
Selesai. Dasarnya apa? Al-Maidah ayat ke-7. Maaf, Bapak Ibu boleh nanti bicara di mana-mana. Saya mengerti tentang beruduk dan tayamum. Dasar saya bicara ini surat Al-Maidah ayat. Di mana dapat rahasia saya ini? Paham ini? No? Gak apa-apa, air hangat, jangan panas, hangat aja. Kalau panas nanti. Hah? Iya, gak apa-apa. Mandi junub juga air panas, gak apa-apa. Kenapa gak boleh? Siapa yang larang? Hah? Sedangkan kalau orang menggigit sakit kemati, nggak bisa pakai hati, nggak boleh. Sedangkan tayang dengan tanah aja boleh, kenapa air hangat nggak boleh? Asal air hangatnya itu air suci, ya gitu. Kira apa? Apa? Itu dulu apa? Air hangat apa? Water. Di dispenser. Oh iya itu boleh karena dia yang tidak boleh itu kalau dijemur dengan matahari, dipanaskan kan. Nggak boleh kalau dengan matahari panas, itu makruh. Tapi kalau di water dari di menyembur itu hangat. Kadang di hotel ada merah, ada biru. Nah itu panas matahari itu tak boleh. Dan jangan dengan api boleh. Ya tak boleh karena itu di tengah matahari. Kalau dihangatkan dengan api dibakar itu boleh. Terus makruh hukumnya makruh. Ya boleh. Itu mungkin yang dimaksud tak boleh kalau yang hangat. Mungkin yang dimaksud di tadi itu nggak boleh hangat, gurunya bilang nggak boleh, mungkin di istilah itu mungkin. Dia bilang nggak boleh hangat, mungkin hangat yang di toren itu mungkin. Tapi kalau hangat direbus, kalau dia bilang nggak boleh itu salah, nggak ada dasarnya. Tapi kalau air hangat di matahari mungkin yang dimaksud nggak boleh pakai hangat di toren, tambah dengan toren misalnya. Tapi kalau nggak boleh dengan hangat saja, baik mandi berbuka itu nggak ada. Mungkin dibuat-buat, karena dipikir. Ya. Oke, jadi praktiknya sekarang gini, Ibu, saya menyampaikan hadis tentang praktek salat. Nah, ini saya sampaikan terakhir sini. Nabi mengatakan begini, ini praktek salat nih. Tadi teori ilmu, sekarang prakteknya dalam salat apa saja, baik salat wajib, mau salat sunat muakkad dan sunat. Kata Rasulullah begini. Dari Anas radhiyallahu anhu, "Iza kunta ila shalah." Wahai majlis ta'lim al-hikmah, ibu-ibu atau bapak-bapak. Nih, seolah-olah ayat mengatakan. Kalau iza kunta ila shalah, kalau kalian salat dibuka dengan takbir. Habis takbir baca Al-Fatihah dan baca ayat yang mudah. Apakah ayat Allah, apakah ayat ini Allah yang mudah. Satu. Setelah selesai itu kata Rasulullah dalam hadis sana, sumarka ruku hatta tatma'inna raki'an. Nah ini saya ingatkan, rukulah yang benar sampai tenang rukunya, bacaannya dengan yang tenang. Jangan kejar-kejar buru-buru. Jangan patok-patok kayak sepotong salah itu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, tatma'inna mutma'inna la tuma'inna raki'an. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian setelah ruku bangkit lagi yang lurus. Jangan masih bongkok langsung ruku lagi. Lurus. Sami'allahu liman hamidah, lurus. Berdiri seperti tadi. Jangan lari-lari. Sami'allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamd. Itu mana? Bahkan Rasulullah oleh sahabat dikatakan oleh Abu Hurairah, saya pernah melihat Rasulullah itu dia tegak berdiri seperti pohon tertancap. Ini tidak kena hadis. Bahaya. Apa bahayanya? Faiza salama, apabila dia seorang itu telah memberi salam dalam salat seperti tadi, taqulu salat mengatakan sama dia. Apa kata salat kepada Allah? Ya Allah, orang yang salat sembarang begini sia-siakan hidupnya, sebagaimana dia menyia-nyiakan. Dayak teman-teman. Jadi mulai dari sekarang salatlah yang benar. Tumaninah, tenang, jangan kejar-kejar buru-buru, sehingga hati itu sempurna. Mulai dari sekarang, kalau sudah alhamdulillah. Ya, coba itu doanya dia salat, dia katakan pada Allah, dia mendoa kepada Allah. Kalau dia orang ini menyia-nyiakan aku sia-sia. Tapi kalau dia salatnya dia jaga dengan sempurna, rukuknya tenang, bacaannya selesai, sujudnya tenang, tahayatnya khusyuk, ampat-ampatnya tenang, jiwanya tenang. Apa kata salat? Ya Allah, ibu ini menjaga aku, ya Allah, jaga dia sampai dia mati, jaga hidup ini sebagaimana dia menjaga aku. Masya Allah. Bisa sampaikan untuk hikmah jamaah saya di sini, berubah, tingkatkan mutu salat. Jangan salat jadi beban. Ya, jangan salat jadi beban. Salat hendaknya menjadi lezat nikmat. Ya. Kenapa kita sendiri? Ya, kenapa tidak itu? Ya, lewat berapa? Nah, itu masuk aja. Kan tadi sudah diberitahu. Sampai dia membacakan salam, belum baca salam, walaupun duduk terakhir masuk aja. Kalau nggak ikut malah jangan malah, karena 27 kali lipat bedanya dengan sendiri. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27. Saya kalau lewat jalan ikut ini kenapa? Niat sampai di mana dia ikut selama dia imam masih berjamaah dan berduduk ikut sebelum dia baca assalamualaikum. Itu waktu. Walaupun sudah 2 rakaat, dia salat asar 2 rakaat ikut bisa 2 rakaat. Itu orang pada ya, jangan dianggap apa. Baik. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini, dalam hal bacaan-bacaan salat itu, jangan mencuri kata Rasulullah. Ini ada hadisnya, saya nggak sempat bacakan lagi, waktunya sekali. Kata Rasulullah, jangan kalian mencuri salat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami heran, kenapa pula ada orang mencuri salat? Iya kata Rasulullah. Apa itu? Orang yang memotong-motong bacaan dengan cepat-cepat. Alhamdulillah cukup Pak. Allah. Subhanallah, subhanallah. Apa itu? Itu pencuri kata Rasulullah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tapi Allah suara apa suara itu kebanyakan aku suara apalagi kalau duduk antara 2 sujud. Berapa doanya dua antara 2 sujud? Berapa? Kenapa orang baca cuma 2? Kita Allahu Akbar. Allah, kita baru wajib murni, dia sudah selesai. Berarti cuma 2 deh baca. Itu mencuri namanya.
Pencuri dalam salat. Oke. Jangan ketawa, itu orang mencuri dalam salat. Jadi mulai dari sekarang yang jamaah yang ini Bapak Ibu beruntung. Lakukan karena kita beribadah salat itu dengan harapan diterima oleh Allah. Kalau salat kita tidak sesuai dengan sumber ini, tidak diterima. 60, 50, 30, 40 tahun Bapak Ibu dengan salat nggak diterima, kan sayang. Sayang sekali. Kita tidak tahu. Gerakan. Nah, gerakan ini gerakan ini itu yang saya baca tadi itu, ini kan fikih. Fikih ini itu dia berbeda-beda pendapat. Dari mana asal berbeda pendapatnya? Dari riwayat-riwayat daripada Rasul. Ada yang mengatakan adanya kuat tentu. Saya katakan ya, di fikih mazhab ya, saya berpendapat ini karena berdasarkan mazhab. Mazhab itu ada 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Satu mazhab kalau bergerak yang seperti itu tidak batal selama tidak berbicara. Tapi kalau cuma bergerak lebih dari 3 kali atau lagi kenyamuk sekali, hanya dia tidak khusyuk. Cuma mungkin pahalanya itu kurang, tidak khusyuk saja. Tapi batal tidak batal. Batal. Nah, ya, Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang berat 3 kali tidak imam. Tapi tidak, pendapat itu tidak satu sama dengan baca bismillah. Ya, mohon maaf ya, ini fikih ini kalau kita di pesantren itu banyak mazhabnya, banyak pendapatnya. Nah, kenapa berbeda pendapat? Karena daripada riwayat itu hadis itu kan banyak. Hadis itu banyak diterima dari orang Rasulullah SAW meninggal itu sahabat berserak-serak dan tidak dicatat itu. Al-Quran aja dicatat itu Rasulullah. Ada baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tidak baca bismillah, tapi sih dibaca. Ada yang tidak baca sama sekali, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal, ada yang tidak baca. Tapi kalau Al-Fatihah itu 1 ayat daripada surat Al-Fatihah itu bismillah 1 ayat, wajib dibaca. Tapi kalau kuliah, ulama ada yang baca, ada yang tidak, nggak usah bertengkar, nggak usah. Yang baca enggak. Dalilnya itu apa? Silakan. Tapi yang nggak baca, kenapa dibaca bismillah waktu kuliah? Kan bukan ayatnya. Itu kan cuma membatas saja. Tapi kalau Al-Fatihah 7 ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat kedua. Ar-Rahman 3. Tapi kalau kuliah cuma lihat qul huwallahu ahad ayat pertama. Bismillah enggak? Hanya batas. Makanya ada orang baca dan tidak. Enggak usah diperdebatkan, enggak usah bermusuhan, enggak usah. Dia ada dia ilmunya masing-masing. Ada orang baca cuma auzubillah, karena ada dia bilang, kenapa cuma auzubillah dibaca? Ya karena Quran mengatakan iza qara'tal Quran fasta'idz billah. Saya berpegang itu katanya. Kata Allah, apabila baca Quran, baca auzubillah. Allah mengatakan itu. Tak bismillah katanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti habis wallahi amin. Auzubillahi qul huwallahu. Bismillah enggak. Ada yang begitu. Kenapa? Karena auzubillah itu kata Al-Quran, wajib kata Allah. Iza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Tidak ada bismillah. Jadi fikih masalah ini tidak usah diperdebatkan. Termasuk yang membaca buku. Asal tidak bicara. Kalau bicara, jangan ganggu saya lagi salah biasa. Atau lagi ya Allah, ngapain itu? Kata tuh, saya ingat tadi berjamaah.
berjamaah itu. Kalau menurut fikih hanya boleh satu saja. Seperti Pak Uji tadi. Begitu Pak Uji terlambat tadi kan, datang Pak Asep. Gimana 2 rakaat lagi Pak Asep kan ikut Pak Uji kan. Begitu Pak Uji salam, dan lagi jamaah satu. Pak Asep naik lagi kan, ada lagi ikut Pak Asep. Itu nggak ada. Satu kali saja berjamaah. Nanti sambung-sambung berapa imam ke belakang. Oke? Itu kalau salah berjamaah. Dalam catatan saya hari ini insya Allah besok ulang lagi di sana biar mantap ya. Ibu peserta ada ya. Nah yang wajib tertekankan nanti itu ibu tuh yang punya anak-anak gadis, yang haid itu anak-anak SMP itu pasti haid. Ibu yang punya anak perempuan tuh bapak-bapak ini kan biasanya nggak ada rumah ibu-ibu yang walaupun anak-anak bapak ini dia nggak ngerti. Bapak taunya bikin anak tapi anaknya yang perempuan ibu yang udah haid, udah putus haidnya udah mandi. Kumah mandinya kio niat membuang ada. Kalau nggak berniat dasar mandinya. Innamal a'malu. Jadi jangan cepet-cepet mandi wajib gitu. Bapak ibu kalau habis berjima malam-malam dengan suami istri, pagi-pagi langsung jebol ke sumur atau langsung mandi nggak berniat dasar mandinya. Ada besar tetap. Karena amal wajib itu berniat. Paham ini? Ini ketua-tua nggak ngerti juga mandi gimana? Jadi saya nggak segan-segan karena ini masalah fikih. Maaf. Ya. Kalau yang tadi kan mungkin maksudnya yang sulit sholat. Kalau pernah lihat itu jamaah, tapi dia tuh ketinggalan. Cuma buru-buru jadi nyusul imam gitu aja. Karena mungkin dia pengen bareng sama imam gitu. Jadi dia tuh sholat buru-buru nyusul gitu kan. Itu sama nggak sih? Tapi imam sudah 2 rakaat ya kejar. Nanti dia 3 aja terang. Itu Senangnya gitu ya. Kalau terkait jamaah puasa kalau digabungkan jadi jamaah puasa. Boleh. Jamaah juga kasar juga. Nah ini tadi di depan ada jamaah ada kasar. Kalau jamaah pada waktu digabungkan. Kalau asar dipendekkan salatnya 4 jadi 2 tapi pada waktu masing-masing. Asar di asar, zuhur di zuhur, isya di isya. Paham ini? Itu kasar. Tapi kalau jamaah zuhur ke asar, asar ke zuhur, maghrib ke isya, isya ke maghrib. Itu bukan pada waktunya, tapi jumlahnya sama. Nah sekarang bagaimana digabung? Jamaah juga kasar boleh. Oh saya mau jamaah kasar nih, jadi salatnya cuma 4. Di waktu zuhur dia salat zuhur 2, salat asar 2. Pada waktu zuhur namanya jamaah takdim kasar. Ingat ya, niatnya aku salat 2 rakaat jamaah takdim kasar. Nah, baca itu. Nah, bagus pertanyaannya untuk itu. Dia sujud sawi. Ya, kalau dia merasa lupa, dia sujud sawi sendiri, tidak apa-apa. Kalau dia sendiri, tapi kalau berjamaah, dia merasa lupa. Oh, kalau dia sujud sawi, boleh. Ya, apa wajib yang sunat? Kalau lupa gimana? Iya, mukul ayam saja berdosa, kan? Lupa, tak tahu kan? Iya. Jumlahnya kalau dia ragu apakah Al-Qarisa baca Al-Fatihah atau tidak, sujud sahwi. Itu satu. Wajib itu karena dia lupa. Padahal sudah baca tapi lupa. Karena lupa ragu. Orang lupa itu kan ragu dia. Lupa itu kan berarti dia tidak tahu tadi. Padahal sudah dibaca, itu dia lupa. Sahwi. Atau jumlah rakaatnya sudah 3. Dia beda. Dia 3 kan 4 nih. Untuk meraih keraguan saya tambah lagi. Padahal sudah 4 nih. Sujud sahwi. Tambah lagi. Apa yang ragu dia? Nah, 4. Nah, sekarang dia bertambah enggak?
Kalau dia tambah, Pak, rambunya itu kurang atau lebih? Nah, kalau dia tambah lagi satu baru dia sahwi. Maka dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.